banyak cerita mengenai asal-usul dari Baba Yaga. Seperti Baba Yaga ini adalah seseorang yang telah melakukan kontrak dengan salah seorang iblis, yang dimana hasilnya dia ini dikutuk menjadi seorang penyihir dan langsung menjadi bawahan dari sang iblis. Ada juga yang mengatakan kalau Baba Yaga ini adalah makhluk yang mengirim nyawa manusia dari alam manusia ke alam bawah atau ke alam baka. Karena dari salah satu tradisi kuno milik dari bangsa Slavia kuno, orang mati biasanya itu ditempatkan di sebuah rumah dengan dua penyangga, yang dimana tempat itu adalah tempat dari Baba Yaga. Namun ada juga nih yang bilang kalau Baba Yaga ini adalah sang Dewi Kematian yang menjaga gerbang untuk mengantarkan jiwa-jiwa yang meninggal ke alam baka. Baba Yaga merupakan salah satu mitologi kuno yang sangat terkenal di daerah Slavia. Berbeda dengan tokoh mitologi lainnya yang dimana jelas memiliki sifat baik dan sifat jahat, Baba Yaga ini bisa dibilang itu tidak punya sifat yang tetap. Jadi dia itu bisa jadi jahat, bisa jadi baik, tergantung kondisinya. Baba Yaga ini sering digambarkan sebagai makhluk yang memiliki wujud seperti penyihir tua yang sangat menakutkan dengan rambut putihnya. Lalu kakinya itu seperti ayam, badannya yang selalu membungkuk serta hidungnya yang sangat panjang. Serta ada sifat yang membuatnya dia itu khas, yaitu sifat yang suka menculik anak-anak untuk dimakan. Seperti cerita penyihir lainnya yang dimana penyihir lainnya ini kan bisa terbang. Nah, Baba Yaga ini juga bisa terbang. Tetapi terbangnya Baba Yaga ini tidak menggunakan sapu, melainkan dengan sebuah mangkuk. Mangkuk ini bukan mangkuk yang kecil, tetapi mangkuk raksasa yang tujuannya untuk menggiling daging manusia dan besarnya itu sampai menutupi bagian dadanya Baba Yaga. Biasanya Baba Yaga ini sering terbang di atas hutan dengan kecepatan yang di atas rata-rata. Dia itu terbang sambil membawa alu atau biasa disebut sebagai alat penggiling, serta sebuah sapu di tangan kirinya yang gunanya untuk menghapus jejaknya yang ada ketika dia itu terbang. Kemunculan dari Baba Yaga ini ditandai dengan sebuah tanda, yaitu timbulnya angin liar yang sangat kencang, pohon-pohon yang sudah juga mulai mengerang, serta daun-daun yang berputar di atas dengan cara yang tidak normal. Baba Yaga memiliki sebuah rumah di tengah hutan yang bentuknya itu seperti sebuah gubuk. Berbeda dengan rumah penyihir lainnya yang terkesan menyeramkan, rumah Baba Yaga ini lebih cenderung aneh sekaligus menakutkan. Jadi gubuk milik Baba Yaga memiliki kaki besar seperti ayam yang bisa bergerak, serta jendelanya itu terlihat seperti mata. Halaman rumah Baba Yaga juga dikelilingi oleh pagar yang terbuat dari tulang manusia dan dihiasi dengan tengkorak manusia, yang dimana matanya dari tengkorak manusia ini menyala berwarna merah. Dalam cerita masyarakat, apabila nih kalian itu sudah sampai masuk ke dalam rumahnya Baba Yaga, konon kalian itu nggak akan bisa keluar dari rumah itu. Karena di sana itu kalian dimanjakan, bukan disiksa loh. Dimanjakan oleh banyak banget makanan enak. Tetapi ketika kalian sudah puas makan dan kenyang, maka kalian akan dipindahkan ke sebuah spatula raksasa dan kemudian kalian akan dimasukkan ke dalam oven yang besar. Namun dari cerita itu bukan berarti nggak ada yang bisa selamat loh ya. Bisa selamat itu ada cara khusus supaya kalian itu bisa lolos dari serangan Baba Yaga. Yaitu dengan cara yang pertama adalah
yaitu dengan bagaimana cara kalian itu duduk di atas spatula ketika kalian itu sudah dikasih makan enak. Jadi misalnya nih, kalian duduknya itu nggak bener, bisa jatuh kan. Nah, ketika jatuh, itulah kesempatan kalian untuk kabur. Lalu untuk cara yang kedua, ada yang mengatakan nih, kalian itu harus menjawab sebuah pertanyaan yang dilontarkan Baba Yaga untuk kalian, yaitu, apakah engkau datang karena niat sendiri atau disuruh seseorang? untuk jawabannya tersendiri, kita ini masih belum tahu secara pasti. Karena, jawabannya ini nggak ada yang tahu. Yang tahu itu cuma orang yang berhasil keluar dari rumahnya Baba Yaga, serta Baba Yaganya sendiri. Di balik semua cerita yang sudah aku sebutkan tadi itu, kalau Baba Yaga ini memiliki sifat yang jahat, kejam, keji, dan suka menyiksa, ternyata Baba Yaga ini adalah sesosok makhluk yang bijaksana. Ia itu dapat melihat segala hal, serta menjawab segala hal dengan jujur kepada kalian yang berani bertanya langsung kepadanya. Baba Yaga dalam ceritanya itu, dia itu dapat menguasai seluruh elemen yang ada di bumi. Dan juga dia itu memiliki beberapa bawahan setia yang loyal kepadanya, yaitu penunggang kuda putih, penunggang kuda merah, dan penunggang kuda hitam. Baba Yaga sering menyebut ketiga hewan ini dengan sebutan yang cukup keren lah, yaitu My Bright Dawn, Red Sun, Dark Midnight. Karena menurut ceritanya ini, Baba Yaga menganggap ketiga hewan ini menguasai 3 waktu, yaitu mengendalikan fajar, matahari terbit, serta malam hari. Karena kekuatan dan pengetahuan Baba Yaga yang cukup luas itu, banyak orang tuh yang ingin mencari Baba Yaga dan berguru kepadanya. Konon nih, banyak pahlawan zaman dulu sering mencari Baba Yaga untuk mendapatkan ilmu yang sangat-sangat berharga dan jarang diketahui banyak orang, yang kemudian menciptakan para pahlawan ini menjadi sosok yang bijaksana. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam sebuah cerita yang ceritanya ini cukup mirip dengan salah satu princess dari Disney, yaitu Cinderella. Namun di dalam ceritanya, anak yang seperti Cinderella ini akan diberikan boneka yang akan membantunya. Cerita ini ditulis dalam sebuah buku, yaitu Vasilia, yang dimana ceritanya itu kurang lebih seperti ini. Ibu Vasilia meninggal dunia, dan ayah Vasilia yang kala itu sendirian memilih untuk menikahi seorang wanita janda juga, tapi sifatnya itu sifat yang buruk. Dan wanita janda ini memiliki 2 orang anak yang sifatnya gak jauh berbeda. Ketika sang ayah dari Vasilia ini sedang bekerja, sang anak dipindahkan oleh ibu tirinya ke sebuah gubuk menyeramkan di tengah hutan. Vasilia di sana itu disuruh untuk menyelesaikan sebuah tugas yang tidak mungkin diselesaikan karena kurangnya penerangan pada saat itu. Vasilia yang merasa kesulitan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu tiri yang jahat ini, memilih untuk keluar dari rumah tersebut dan mencari cahaya yang bisa sekiranya membantu menyelesaikan tugasnya itu. Entah apa tugasnya itu ya, karena nggak diceritakan di sini. Ketika sedang mencari sumber cahaya yang enak, si Vasilia malah menemui sosok Baba Yaga. Baba Yaga ini memberikan Vasilia sebuah boneka yang gunanya untuk melindunginya semasa hidupnya, dan juga sebuah lentera api yang digunakan untuk membantu Vasilia menyelesaikan tugasnya. Namun, selain membantu Vasilia menyelesaikan tugas, lentera ini juga membakar ibu tiri dan kedua saudarinya yang jahat-jahat. Namun beruntungnya nih, kisah dari Vasilia ini tetap berakhir happy ending, yaitu Vasilia menikahi Tsar Rusia. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah cerita dari Vasilia ini bisa dibilang itu cerita yang valid? Karena Tsar Rusia ini pernah eksis di dunia, bahkan menjadi salah satu tokoh penting yang ada di dunia.
Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian merasa video ini bermanfaat, atau klik tombol dislike kalau video ini kurang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya nih, aku akan ngebahas salah satu lokasi angker paling menyeramkan yang ada di Jepang. Lokasi ini sangat terkenal. Bahkan nih ya, lokasi ini sering digunakan sebagai media untuk melakukan bunuh diri. Kalau kalian penasaran, langsung aja nyalain loncengnya di bawah ini. Dan kalian jangan lupa juga nih nonton video paling atas ini. Ini video paling aku rekomendasiin. Karena video ini serem banget. Atau yang di bawah ini salah satu video yang ngebahas tentang salah satu hantu yang membawa pesan kematian. Bersama saya Rafli, I'll see you guys next time. Bye.